Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Duel hidup dan mati dimaksud untuk hidup dan mati. Yang terjadi padamu adalah keputusanmu sendiri dan orang lain tidak akan ikut campur. Wanita cantik itu berkata ringan, "Ya Tuan." Sucai Guang mengepalkan tinjunya lagi dan wajah Sioner menunjukkan sedikit penyesalan. Sayang sekali, platform medis suci ini ternoda oleh darah orang rendahan dan kotor seperti Damar. Sayang sekali. Jadi, kamu setuju kalah? Damar bertanya dengan tenang. Kamu adalah orang baru mempelajari pengobatan Tionggong selama beberapa bulan. Bagaimana aku bisa mengalahkanmu dengan mudah? Sucai Gua menggelengkan kepalanya. Kakak senior, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan orang yang sekarat ini? Kamu bisa menonton di samping, nanti aku akan membunuhnya sendiri. Susi yang berkata dengan marah. Oke, ayo bermain dengannya dulu, kata Sucai Guang. Susi yang sangat ingin mencoba pada saat ini ledakan. Lonceng merdu terdengar di seluruh kuil Changseng. Lonceng disimpulkan ini berarti bacaan pagi dimulai. Dan pembacaan pagi di Jiangsen Tianggong dimulai pukul 8 pagi. Tuan, waktunya sudah habis. Murid di sebelahnya segera mengingatkan. Dewa mengumumkan bahwa duel akan dimulai. Wanita cantik itu segera berdiri dan berteriak keras. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Di bawah pohon bunga persik, Zimiao melihat ke samping sedikit. Di peron batu ke selatan, kedua sosok itu juga menatap mereka. Apakah orang itu Damar? Tuan Huaya. Orang ini, bagaimana orang ini bisa merasa familiar? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Gumam lelaki tua itu dengan suara serak. Mungkinkah setelah menghormati teman lamamu, kamu memiliki rasa keakraban? Pemuda di sebelahnya tertawa. Tidak, sama sekali tidak. Perasaan ini bukan perasaan akrab yang dibawa oleh almarhum. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Yang lebih tua, mari kita lihat, mungkin saya bisa mengingat nanti apa adegan itu menjadi sunyi. Semua orang menahan napas dan menatap tiga orang di tengah medical science platform. Sucai Guang berdiri di samping Susiang dan Damar berdiri berhadapan dengan suara lima tetua jatuh ke tanah. Sekarang itu sudah menjadi pertarungan antara hidup dan mati. Ayo Damar, biarkan aku melihat berapa banyak kamu memiliki. Ayo lakukan. Susiang menyipitkan mata dan tersenyum, matanya penuh keceriaan. Dia bahkan tidak memperhatikan pria ini sama sekali. Namun Damar menggelengkan kepalanya. Hanya mengandalkanmu tidak cukup bagiku untuk bertarung. Sucai Guang, tidakkah kamu akan bersatu? Tapi Sucai Guang menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mari kita bicara tentang mengalahkan Susiang dulu. Lupakan saja karena itu masalahnya, maka aku akan melakukannya dulu. Aku hanya berharap kamu tidak akan menyesal nanti. Damar berkata dengan suara serak lalu melangkah maju dan berjalan menuju Susiang. Pertarungan medis Tianggong berbeda dari pertarungan medis tradisional. Hampir semua murid Changseng Tianggong adalah praktisi medis. Mereka mahir dalam keterampilan medis, tetapi mereka juga tahu cara membunuh orang dengan keterampilan medis. Dan pertarungan medis di sini adalah menggunakan keterampilan medis yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya untuk membunuh lawan. Gunakan jarum, gunakan racun, arahkan lubangnya, memutuskan. Selama berhubungan dengan kedokteran bisa menjadi sarana untuk melenyapkan nyawa pihak lain. Tentu saja, seni bela diri tradisional tidak diperbolehkan di sini. Setelah seni bela diri tradisional digunakan, mereka akan dinilai gagal. Pada saat ini, hidup dan mati pelaku ditentukan oleh istana surgawi. Damar secara alami memahami kebenaran ini. Tidak perlu baginya untuk menggunakan seni bela diri tradisional. Karena keterampilan medisnya, dia takut pada dunia. Mencari kematian. Susiang mencibir, tidak terburu-buru, hanya meletakkan tangannya di belakangnya dan menatap Damar yang mendekat. Apa? Apakah kamu menggunakan akupuntur atau akupuntur atau mematahkan nadi? Ayo, metode apapun yang kamu gunakan hanyalah metode anak-anak di mataku. Jangan biarkan aku terlalu kecewa. Haha.
Susiang tertawa, tapi dia melihat Damar mengangkat jari dengan jarum di ujung jarinya dan menjentikannya langsung ke Susiang. Suara mendesing, jarum perak terbang lurus ke arah Susiang seperti bintang jatuh. Ini konyol, terlalu memalukan untuk melepaskan jarum perak yang begitu lambat. Susiang tertawa menghina, mengulurkan jari-jarinya dan menjepitnya dalam sekejap. Jarum perak itu dengan kuat menjepit jari Susiang. Ah, para murid di sekitar berseru, aku sudah menangkapnya. Oh, jarum perak Damar sangat lambat, bagaimana mungkin kakak senior Sushi yang tidak bisa menangkapnya? Lucu sekali, beraninya kau menantang kakak senior Sushi yang dengan kekuatan seperti itu. Damar ini idiot kan? Banyak orang mengejek atau langsung mengutuk, hanya itu di bawah pohon bunga persik alis Waylon Zimiao menyatu, dia mendengus berbalik dan pergi. Keterampilan medis yang luar biasa, sekarang sepertinya dia telah tertipu. Buang-buang waktu di atas panggung batu. Apakah Damar ini hanya melakukan ini? Ini benar mengecewakan. Pemuda itu menatap pemandangan ini dengan ekspresi kecewa. Dia menoleh dan berkata, "Yang mulia, karena Anda sibuk, kembalilah dulu. Kali ini saya membuat kesalahan. Saya tidak berharap Damar ini seperti yang dikatakan semua orang. Hanya orang retoris." "Tidak, kamu itu salah, dan itu salah," kata lelaki tua itu tiba-tiba dan sungguh-sungguh. Pria muda itu terkejut dan menatap laki-laki tua itu hanya untuk menyadari bahwa lelaki tua itu menatap Susiang. Tepatnya dia menatap jarum perak di tangan Susiang. "Tuan, ada apa?" tanya pemuda aneh itu. Namun lelaki tua itu diam-diam hanya menatap jarum perak dengan seksama, bahkan tanpa mengedipkan kelopak matanya. Akhirnya ledakan, suara aneh menyembar dari pusat platform suci medis. Semua orang terkejut. Saya melihat tangan Susiang yang memegang jarum perak tiba-tiba meledak. Daging dan darah berterbangan, 5 jari terpotong, telapak tangan patah, dan gambarnya sangat berdarah. "Apa?" Susiang menjerit sedih dan pria kesakitan itu hampir jatuh ke tanah. "Apa?" Sucai Guang tercengang. Zimiao yang hendak pergi juga menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat. Qiufan tercengang. Adegan itu berteriak dan mendidih. Apa yang terjadi? Mengapa tangan kakak senior Siang meledak? Orang-orang bingung. Sebaliknya, Li Tao tiba-tiba berteriak, "Keterampilan bela diri, ini adalah seni bela diri." Kata-kata ini keluar, dan pemandangan segera menjadi sunyi. Aku melihat Li Tao menunjuk Damar dan berteriak dengan tegas. Dia menggunakan seni bela diri. Bajingan ini melukai kakak senior Xiu Xiang dengan seni bela diri. Dia melanggar. Apa? Dia benar-benar menggunakan seni bela diri. Sial, jadi tercela. Hal tercela. Para murid mengutuk satu demi satu dan kerumunan itu bersemangat. Namun kalimat tua di atas tiba-tiba berdiri dan berteriak keras. Semuanya, adegan itu segera sunyi. "Yang mulia, Damar telah melakukan pelanggaran. Tolong hentikan duel segera dan eksekusi Damar." Li Tao buru-buru berteriak. Namun 5 tetua memiliki wajah serius dan berteriak dengan suara yang dalam. Damar tidak melakukan pelanggaran. Dia tidak menggunakan seni bela diri, dia menggunakan keterampilan medis yang normal. Apa? Li Tao terkejut. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan medis, bagaimana itu bisa menjadi efek seperti itu? Para murid tidak percaya, tapi lelaki tua itu di peron batu itu tiba-tiba berkata dengan keras. 5 tetua benar. Damar benar-benar tidak menggunakan seni bela diri. Dia menggunakan keterampilan medis paling murni. Orang-orang berbalik dan langsung terkejut. 3 kepala suku. Ya Tuhan, kapan 3 kepala datang? Banyak orang sibuk mengepalkan tangan untuk memberi hormat. Temui 3 kepala. Adegan itu sedikit berantakan. Wanita cantik itu juga cukup terkejut. Jadi dia bangun dengan tergesa-gesa. Mengapa 3 tetua ada di sini? Ayo dan duduk di sini dengan cepat. Suci, jangan mengganggu. Cepat biarkan mereka melanjutkan duel. Wanita cantik itu mengangguk. Duel berlanjut. Namun kata-kata itu diucapkan dan orang-orang ketakutan. Metode apa yang digunakan Damar untuk membuang tangan Susi yang seperti ini? Apakah keterampilan medisnya? Orang-orang bingung. Damar sudah dekat dengan Susi yang. "Aku ingin kau mati." Susi yang sangat marah dan melambaikan tangannya yang lain dengan kasar. Desir, desir. Banyak jarum perak meleset keluar dari telapak tangannya. Seperti jaring besar melilit tubuh Damar. Ci. Semua jarum perak menikam tubuh Damar. Melihat ini, Susi yang sangat gembira. "Haha, Damar, kamu kalah. Kamu mati." Ini adalah teknik jarum racun besar biduk. Beberapa murid berseru. Teknik jarum racun Baidu Xuan memiliki total 9.981 jarum. Dan jarumnya adalah titik mati begitu mereka mengenai para dewa dan dewa tidak dapat menyelamatkan mereka.
Saudara, Susiang terlalu kuat. Dia benar-benar mengenai semua 81 jarum ini. Ayo, Damar pasti akan mati. Ya, saya khawatir bahkan para tetua tidak dapat diselamatkan. Hasilnya sudah dibagi. Kata orang. Mereka yang memiliki harapan tertinggi untuk Damar juga sangat kecewa. Inilah akhirnya. Agak anti klimaks, ya. Namun di detik berikutnya, Damar tiba-tiba mengeluarkan jarum perak, menusuk beberapa kali dan menusuknya di antara 81 jarum. Di dalam sekejap penonton terdiam. Mata semua orang terbuka lebar. Beberapa jarum ini sangat misterius dan membuat semua orang terlihat bodoh. Meskipun hanya beberapa jahitan sederhana, setelah beberapa jahitan ini jarum racun mendalam biduk besar yang cukup untuk membunuh orang patah dalam sekejap. Dan berubah menjadi metode akupuntur luar biasa yang meningkatkan kekuatan manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa teknik akupuntur yang beracun dan menakutkan seperti itu akan dipatahkan oleh Damar. Hebat, luar biasa. Ketiga patung di platform batu giok di sini bertepuk tangan terus-menerus dan semburan cahaya meletus dari mata mereka. Anak ini sangat baik, beberapa jarum ini bagaimana aku tidak memikirkannya. Wu Zansang tidak bisa menahan diri untuk berdiri dari kursi, terkejut lagi dan lagi. Teknik jarum Beidou Xiaofu adalah teknik akupuntur yang dibuat oleh kepala istana sebelumnya. Jarum dan jarumnya terhubung dan sangat indah. Jangan katakan dulu, bahkan menguasainya sangat sulit. Apa yang terjadi dengan Damar ini? Teknik jarum racun misterius sepenuhnya ada di tanganmu. Di bawah pohon bunga persik, mata Jimmy Au penuh cahaya dan dia sangat tertarik pada Damar. Tempat itu mendidih, orang-orang di sisi Liao tahu berdiri. Orang-orang di sisi Li tahu benar-benar tercengang. Pada saat ini bahkan Su Chai Guang tidak tenang. Itu benar-benar mematahkan teknik jarum racun besar biduk. Katanya dengan suara tanpa suara. Anda tahu, bahkan jika itu dia tidak mungkin untuk mematahkan teknik misterius dan kuat seperti itu. Su Chai Guang bersiaplah. Pada saat ini Damar tiba-tiba menghela napas. Su Chai Guang bergidik, segera bereaksi, bergegas menuju Su Xiang di sana dan berteriak pada saat yang sama. Saudara muda Su Xiang, hati-hati, tapi itu sudah terlambat. Su Xiang menoleh dengan tajam dan sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi, Damar sudah bergegas maju. Bajingan, menyingkir dariku. Su Xiang meraung meninju Damar langsung di wajahnya. Sementara di sisi lain mengumpulkan bubuk beracun yang kuat dan membuburkannya padanya. Tapi Damar langsung mengabaikan bubuk racun, mengangkat tangannya, mengangkat jarinya dan pergi ke titik akupuntur di tubuh Su Xiang. Dalam 1 detik jari-jari Damar bergerak seperti kilat pada 36 titik akupuntur. Kemudian dia mundur dengan tiba-tiba dan menjauhkan diri dari Su Xiang. Su Chai Guang yang lari menuju Su Xiang berhenti perlahan. Dia menatap kosong ke arah Su Xiang pada saat ini. Su Xiang berdiri di tempat tidak bergerak. Sosok itu seperti patung dan orang-orang berdiri di sana tanpa suara dengan hampa. Mata semua orang melebar. Mereka merasa ada yang salah dengan Su Xiang, tetapi mereka tidak tahu apa yang salah. Kakak senior Su Xiang, Li Tao segera berteriak, Su Xiang, kamu baik-baik saja. Su Xiang, kakak senior. Teriakan itu berlanjut tapi Su Xiang menutup telinga. Su Chai Guang sepertinya menyadari sesuatu, matanya menegang dan dia segera mengeluarkan jarum perak dan membungkuk di atasnya. Tapi saat dia mendekati Su Xiang, beng, ledakan dahsyat bergema di langit. Ini Su Xiang, dia meledak, daging dan darah terbang, tidak ada mayat. Tepat di tengah tempat perlindungan medis ini meledak, seluruh tempat itu sunyi, mata orang-orang melebar menatap kosong ke pemandangan di depan mereka satu persatu benar-benar bodoh. Li Tao merosot ke tanah. Su Chai Guang seperti membatu, murid yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian bahkan tidak lebih pucat. Menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Orang hidup hanya beberapa kali dengan 2 jari Damar berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan mati secara tragis di tempat. Tidak peduli siapa itu melihat pemandangan ini pada saat ini. Sedang kesurupan, sulit dipercaya. Semua orang berpikir bahwa Su Xiang akan menghancurkan Damar sampai mati. Tetapi dia tidak ingin dihancurkan. Itu adalah Su Xiang. Tidak ada yang bisa menerima adegan ini. Kakak Damar ini sebenarnya sangat kuat. Mata Kyovan cerah, penuh antisipasi dan kegembiraan. Dia datang ke platform medis suci ini dengan Damar sebelumnya. Dan dia masih memikirkan apakah mengumpulkan tubuh Damar. Sekarang sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Kakak senior Su Xiang, Li Tao berlutut di tanah dan berteriak dengan sedih. Namun tidak
Namun itu tidak berakhir di situ. Damar menoleh dan menatap Su Chai Guang yang tampak pucat dan berkata dengan tenang, "Jika kamu mau bertarung dengannya, mungkin dia bisa hidup sedikit lebih lama. Saya tidak membiarkan Anda membandingkan dengan Su Xiang. Saya pikir Anda harus melihat baik-baik hubungan antara Anda dan saya." Kesenjangan antara Damar menggelengkan kepalanya, sombong. "Kamu pikir kamu apa? Jangan lihat penampilanmu sekarang. Kamu hampir mati. Beraninya kamu berbicara dengan arogan." Su Chai Guang mendengus dingin. "Kamu akan mati. Lihatlah debu disebarkan Su Xiang padamu."